Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi kelas 8 A, B, C, D, MTS Manaratul Islam. La'alakum fi khair wa afiyah. Semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Mada darsunal an? Apa pelajaran kita sekarang? Darsunal an Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Langsung saja. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang mazhab dalam aswajah. Pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bab 5. Usaha Nahdlatul Ulama mempertahankan dan mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih usaha NU mempertahankan dan mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Langsung saja. Usaha NU mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terdapat sebuah gerakan yang menamakan dirinya mereka sebagai pembaharu. Meski sebenarnya mereka adalah sangat puritan. Puritan ini berarti sangat merasa paling benar. Mereka paling benar, tidak ada lagi yang benar. Kita semua salah. Gerakan ini banyak dipengaruhi ajaran Wahabi dan melarang serta mengharamkan amaliyah-amaliyah keagamaan yang ada di Indonesia seperti mauludan, ziarah kubur, tahlilan, dan bermazhab. Jadi ada gerakan pembaharu di Minangkabau. Mereka di abad 19-an, awal abad 19-an, mereka menamakan dirinya pembaharu. Mereka melarang mengharamkan amaliyah-amaliyah keagamaan di Indonesia. Kemudian, para ulama pesantren menolak keras terhadap paham tersebut. Puncak dari kesungguhan mereka adalah dalam mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan mendirikan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Jadi para ulama pesantren menolak keras paham tersebut. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan puncaknya para ulama pesantren yang direstui oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Asfullah, dan Kiai Haji Bisri Samsuri dan yang lain sebagainya mendirikan sebuah organisasi Nahdlatul Ulama sebagai wadah untuk para ulama mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Selanjutnya, kehadiran Nahdlatul Ulama dimaksudkan sebagai wadah untuk menyatukan diri dalam perjuangan melestarikan, mengembangkan, meneguhkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Jadi kita tahu adanya Nahdlatul Ulama, dibuatnya Nahdlatul Ulama itu untuk apa? Untuk melestarikan, mengembangkan, meneguhkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Supaya tidak diacak-acak, supaya tidak diracuni, dimasuki oleh paham-paham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti paham apa? Paham Wahabi. Para ulama pendiri Nahdlatul Ulama bersama-sama dengan para ulama pesantren yang diikuti oleh santrinya masing-masing memantapkan diri untuk menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah keadaan atau kondisi perkembangan kehidupan. Jadi para pendiri NU dan para kiai pesantren semuanya mantap untuk menjaga kemurnian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, usaha NU mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih setelah adanya NU? Mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU itu seperti apa?
Berbagai usaha yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia diantaranya adalah: 1. Meneliti kitab-kitab yang menjadi pegangan dalam pembelajaran agama Islam di pesantren dan sekolah-sekolah NU. Jangan sampai kitab-kitab yang dipelajari oleh siswa-siswi di sekolah-sekolah NU disusupi oleh ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah seperti Wahabi. Yang kedua, menerbitkan buku-buku pelajaran agama sebagai bacaan bagi seluruh umat Islam agar umat Islam Indonesia sadar apa sih yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan ajaran-ajaran apakah yang tidak termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan pengajian dan melakukan kajian-kajian keislaman dalam bentuk bahsul masail, diskusi, seminar, dan lainnya. Meningkatkan kegiatan pengajian ini sebagai syiar dan juga melakukan kajian-kajian keislaman bentuk bahsul masail. Mungkin yang anak pesantren sudah tahu apa itu bahsul masail. Kita membahas permasalahan, kemudian mencari hukumnya yang diambil daripada kitab-kitab karangan ulama-ulama terdahulu, atau diskusi atau seminar dan yang lainnya. Yang keempat, melestarikan amaliyah yang telah dirintis oleh para ulama terdahulu. Amaliyah-amaliyah keagamaan, praktek-praktek keagamaan, apa saja yang sudah dirintis oleh para ulama terdahulu kita pelihara, kita lestarikan. Seperti apa? Kegiatan Lailatul Ijtima'. Lailatul Ijtima' ini adalah perkumpulan yang diadakan sebulan sekali pada pertengahan bulan. Biasanya malam ke-15 diadakan Lailatul Ijtima'. Pertengahan bulan malam ke-15 Hijriah setiap bulannya diadakan perkumpulan yang diisi dengan biasanya tahlilan, yasinan, kemudian ada ceramah agama. Maulidan, hadroh atau rebanaan, tahlilan setiap malam Jumat atau pada hari-hari tertentu. Ini merupakan amaliyah-amaliyah yang dirintis oleh para ulama terdahulu. Jangan sampai amaliyah seperti ini hilang. Jangan sampai amaliyah seperti ini dikikis oleh paham-paham yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada contoh kegiatan bahsul masail seperti ini. Nanti di materi yang akan dibahas apa, kemudian para audien akan mencari dalil-dalil yang ada di dalam kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu. Dan ini ada contoh kegiatan Lailatul Ijtima' yang diadakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang saya telah jelaskan. Semangat belajar, jangan kasih kendor, walaupun belajar dengan jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.